Apakah lo tahu, di tengah maraknya game bergenre MOBA dan action, ada satu lagi genre game yang cukup bersaing di antara keduanya? Ya, game Battle Royale. Game Battle Royale sendiri biasanya mengusung tema shooter, atau mungkin ada yang lain, entahlah. Dan gua yakin kalau para sepuh warnet rata-rata pasti memainkan game bergenre ini. Jadi, kenapa sih game bergenre shooter sangat populer? Salah satu alasan kenapa genre shooter sangat diminati adalah karena gameplaynya yang sangat memacu adrenalin. Apalagi bagi para player yang suka terhadap ketegangan maupun tantangan. Meskipun sama-sama bisa memacu adrenalin, tapi tetap saja hormon yang dihasilkan game shooter ini berbeda dengan game MOBA atau action pada umumnya. Hal itu bisa terjadi karena game shooter sendiri memiliki gameplay yang cepat, intens, dan sulit ditebak. Berbeda dengan game bergenre MOBA di mana lo bisa langsung tahu karakter apa yang dipakai oleh musuh, sehingga lo bisa mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan untuk mengcounter karakter tersebut, mulai dari item, pergerakan, bahkan sampai skill yang dimiliki karakter atau hero tersebut. Di game shooter sendiri, lo nggak akan bisa menebak senjata apa atau dari mana musuh akan datang sebelum lo berhadapan langsung dengan musuh tersebut. Kecuali lo cheater sih. Oh ya, di game shooter sendiri, biasanya terdapat sistem bernama recoil yang membuat player kesulitan gitu untuk menyerang lawan. Buat lo yang belum tahu recoil adalah hentakan yang disebabkan oleh senjata api saat ditembakkan. Kalau di dunia nyata, recoil sendiri bisa mengarah ke belakang, samping, dan atas. Sedangkan di game sendiri, biasanya recoil hanya mengarah ke atas dan dapat terlihat jelas saat menggunakan senjata beralas panjang. Bahkan ada gamer Bilibili asal China membuat setup gaming khusus sekaligus membuat pemain merasakan recoil dari setiap senjata. Selain itu, game shooter sendiri juga mengambil sudut pandang orang pertama yang tentu saja membuat player dapat merasakan atmosfer dari pertempuran tersebut. Meskipun sekarang ada juga sudut pandang orang ketiga atau third person shooter yang membuat pemain dapat melihat sekitar dengan lebih luas karena posisi kamera player berada di belakang karakter. Fitur ini paling sering terlihat di game PUBG dan FF. Meskipun begitu, tetap saja fitur FPS masih menjadi pilihan bagi para pemain, terutama bagi player yang bermain di PC. Seperti yang gua bilang di video kemarin, bahwasanya untuk bisa membuat suatu game berumur panjang, developer harus terus mengupdate gamenya sesuai dengan pasarnya. Hal itulah yang dilakukan oleh para pengembang game bergenre shooter. Pada waktu awal rilis, Point Blank hanya memiliki 3 mode permainan dasar seperti Deathmatch, Bomb Mission, dan AI Challenge. Berbeda dengan sekarang di mana PB telah menambahkan banyak variasi mode game seperti Destroy Mission, Madness, dan lain-lain. Meskipun begitu, bisa dibilang kalau game FPS Battle Royale lah yang menguasai pasar game shooter untuk saat ini. Bisa dilihat dari banyaknya game-game besar seperti PUBG, Valorant, Fortnite, dan lain-lain yang sama-sama mengusung tema Battle Royale. Selain mengusung tema Battle Royale, game-game tadi juga memiliki keunikan dan gameplay yang berbeda seperti Valorant yang mana setiap karakter memiliki utility masing-masing sehingga memaksa player untuk bisa menguasai skill dari tiap karakter, atau Fortnite yang memiliki fitur building yang sangat menonjol. Dan seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga developer game yang mulai mengincar pasar mobile seperti Garena yang membuat game Free Fire yang cocok lah buat device HP, atau Tencent yang membuat versi mobile dari game PUBG yang ada di PC. Game FPS sendiri juga terdapat pada konsol PlayStation, seperti game berjudul Black yang sering gua mainin di PS2 waktu masih bocil dulu. Melihat banyaknya variasi dari game bergenre FPS ini, akan membuat player memiliki banyak pilihan, yang tentu saja akan membuat game bergenre shooter ini semakin eksis dan menciptakan persaingan antar developer sehingga membuat penggemar genre game ini semakin betah atau malah bertambah karena banyaknya fitur yang akan ditambahkan ke depannya. Seperti kebanyakan game pada umumnya, di mana peran influencer sangat berpengaruh pada kepopuleran suatu game. Game-game bergenre shooter pun juga ikut mendapatkan keuntungan dengan banyaknya influencer, baik itu di TikTok, YouTube, ataupun Instagram yang membahas dan juga memainkan game tersebut.
Secara tidak langsung, influencer itu telah mempromosikan game tersebut secara cuma-cuma sehingga developer tidak perlu membayar pihak lain untuk mempromosikan game tersebut. Meskipun ada juga influencer yang dibayar untuk mempromosikan game-game besutan mereka. Lalu jika kita melihat streamer atau video game shooter, kita bisa menemukan banyaknya momen menegangkan di setiap gameplay. Karena tentu saja streamer atau influencer itu pasti akan mendatangi wilayah yang ramai untuk menghindari momen-momen yang dapat membuat viewer merasa bosan. Berbeda dengan game bergenre story di mana lo dipaksa untuk melihat cutscene atau momen tertentu sebelum pertarungan dimulai. Dan di momen inilah biasanya para viewer tersebut akan merasa bosan. Apalagi dengan adanya platform yang menyiarkan turnamen e-sport tersebut bisa membuat orang yang tadinya tidak mengenal genre game ini jadi memainkan game bergenre tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa orang tersebut akan merekomendasikan game yang mereka mainkan kepada teman mabar mereka. Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah lo punya rekomendasi game lain? Bisa banget tambahin di bawah. Jadi jangan lupa subscribe.